gitu. Jadi kayak suara tuh paling gede, jadi dari ujung tuh kelihatan kedengeran gitu. Saya pakai mic di gitu ujung kedengeran. Plus lah itu saya peserta paling terakhir pada saat itu, jadi kayak paling penutup lah. Ya, sekarang ada berapa karyawannya, Mas? Sekarang karyawan sekitar ada satu dari ini Mas Brian, ini dari Jawa, dari Banyuwangi, cuman tinggal di sini. Nah, tinggal di sini Mas Brian, masih muda banget, masih keluar sekolah. Terus ada bapak yang dari awal bantuin banget meja dan ini, dan ibu juga. Ini ada ibu, terus ada satu lagi istri, ada istri saya yang bantuin sekarang. Jadi oplah yang didapat berapa setiap Per bulan. Nah, per bulan setelah mendapat TKM lanjutan berkembang. Jadi dari kosan itu bisa dapat beberapa jazz, paling tinggi 60 juta omset per bulan. Paling tinggi 60 juta pada saat itu masih transisi Covid, Pak. Nah, kayak juta ya. Itu bersih sekitar ada 15 juta pada saat itu. 15 juta ini ditambah di bagian lainnya sekitar setengahnya lah. Ada sekitar 30 juta. Saya langsung beliin lagi komputer dan lain-lainnya untuk menambah. Tahun ini berarti ya, di tahun ini pindah dari kosan yang dulu kosan banget, pindah nyari kontrakan kios, dan kita mau ya lebih gede gitu. Nah, sekarang pindah, alhamdulillah. Salah satunya saya mengikuti perjalanan banget. Nah, ada modal lebih lagi Pak dari TKM lanjutan gitu. Ternyata saya salah satunya yang bertemu langsung dengan Pak Iwan. Iwan Darmawan, Pak Direktur. Sepatu perluasan kerja. Ya, Pak Iwan itu Pak Direktur itu bilang, ini ada clutch moment bahasanya. Bahwasanya pada saat itu, di saat saya udah minder nih, aduh saya dapat apa namanya tuh kalau bisnis tuh investor. Nah, investor yang lain dapat investor semua, pada dapat buyer, saya murung pada saat itu. Itu di business matching yang kedua Pak. Jadi ada 3 business matching. Yang kedua saya lolos, yang ketiga juga saya lolos. Nah yang kedua itu Pak Iwan ngedatengin saya, ngasih kartu awalnya, ngasih kartu Pak Direktur itu ngasih kartu. Pada saat ngasih kartu, oke duduk, kita duduk bersama, duduk. Di situ ada satu momen, Mas Jujun, saya nggak beli produk Mas Jujun, tapi bisa bantuin saya. Apa nih Pak? Gitu. Saya kan apa nih Pak? Ternyata Pak bisa kan Mas Jujun jadi pengajar di BLK saya. Pada saat itu Pak Iwan masih di BPKK di Lembang ya. Iya. Nah, pada saat itu BPKK di Lembang. Ya, Lembang Bandung. Lembang Bandung. Pada saat itu Mas Jujun mau gak ngajar di BPKK saya. Nah, saya kan kaget ngajar di sana. Terkait masalah yang lain-lain biar saya yang ini Pak, biar saya yang kata Pak Iwan. Kaget dong gitu. Aduh, ya suruh ngajar nih gitu. Terus ya udah pede aja. Ternyata alhamdulillah saya ngajar di Bandung juga. Berapa lama ngajar 2 hari. Ngajar 2 hari, ternyata pada saat itu dapat clean-nya ya dapat bersihnya itu 2 hari itu 5 juta. Itu kaget pasti kaget banget saya. Apa ya bahasanya, kok bisa gitu, maksudnya ternyata mahalnya ilmu tuh salah satunya di sana gitu. Dan Taiwan pernah ngomong juga, Mas Jujun di organisasi ya saya Pak di organisasi. Jadi bahasanya ternyata orang di organisasi itu di salah satunya di pemerintahan atau di kementerian ternyata sangat luar banget gitu. Jadi enggak kita yang masih lulusan pada saat itu lulusan SMK saya. Ya. Bagaimana perasaan Jujun Juanda setelah mendapat bantuan dari pemula sampai TKM lanjutan? Apa ungkapan perasaannya? Pasti senang banget. Jadi beneran menyentuhnya itu ke bawah, benar-benar ke bawah. Kenapa saya bisa merasakan itu? Karena apabila saya dapat tender dari Living World dan Living World dari Kementerian PMK dan lain-lain, saya itu menggerakkan salah satunya teman-teman yang belum bisa bekerja untuk IO gitu lah. Saya IO kecil-kecilan. Walaupun kementerian, tetap saya dari teman-teman akhirnya dapat memperkerjakan sampai sekarang masih jalan. Jadi kalau pasang-pasang stiker ada yang bagian masang-masang stiker itu. Oke. Harapan Pak Jujun Juanda apa itu? Harapan untuk kedepannya ya. Nah, saya untuk kedepannya semoga Kementerian Tenaga Kerja khususnya di Ditjen ini ya PKK ini, jadi harus lebih kedepannya itu melihat inovasi-inovasi yang lebih. Nah, salah satu inovasi yang lebih yaitu anak-anak muda. Anak muda tuh kebanyakan ini Pak minder.
Jadi saya pengen banget ke depannya lebih mendominasi itu adalah anak-anak mudanya. Nah, dengan kayak entah gimana pun caranya itu ya, ke anak mudanya agar apa? Karena kan dia bakal jadi penerus lanjutan, Pak. Bakal penerus lanjutan. Dan maaf ya, saya dulu pernah melamar kerja 500 amplop gak keterima, Pak. Pada ke berbagai ratusan perusahaan, karena saya minder pada saat itu. Saya kok maaf ya, tinggi badan segini jadi gak bisa masuk. Nah ternyata jiwa wirausaha yang diluncurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu menjadi jalan saya sampai sekarang ini gitu. Ternyata emang bukan pekerja, tetapi memang wirausaha muda gitu pada saat itu. Harapannya ya semoga semakin banyak program-program yang melibatkan salah satunya pada milenial lah, melibatkan milenial sehingga bisa ada wadah untuk kedepannya. Terus komunitas-komunitas BLK, entah komunitas bisnis UMKM itu semakin diperluas. Oke, TKM Mandiri ini apakah dilanjutkan atau bagaimana menurut? Apa itu tingkatkan? Ini wajib. Nah, ini wajib dilanjutkan. Cuman saya lebih senangnya fokus kepada pribadi yang memang lebih kepada milenial, terus lanjutannya juga lebih kepada produk-produk yang berinovasi lebih gitu. Yang salah satunya untuk produk-produk yang sekiranya bisa menggait banyak orang. Karena ada pengangguran yang jadi berkurang. Saya salut banget dengan kementerian dengan adanya program ini. Salut kepada Kementerian Tenaga Kerja kan? Iya pastinya. Terakhir apa ini yang mau disampaikan? Terakhir terima kasih kepada Pak Direktur Bapak Iwan Darmawan yang sampai sekarang masih support banget. Saya walaupun dari kejauhan sering masih WA-an, masih WA sama beliau, dan beliau selalu bilang masih Jum, gas aja, lanjut aja. Dan alhamdulillah salah satunya berkat sertifikat ditandatangani oleh beliau pada saat di sana, saya bisa ngisi beberapa event dan bisa ngisi beberapa seminar sebagai langsung. Oke. Jadi penutup oke. Untuk jiwa muda ya, untuk harapan milenial itu jangan berputus asa apabila mencari kerja. Mungkin mencari kerja itu bukan jalannya, tetapi jalan yang lebih baik ternyata ada pada sisi faktor usaha, yaitu menjadi pengusaha. Terima kasih Ibu Juanda. Ya.